Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah sebelumnya sih kami mohon maaf aturkan kami kepada teman-teman Taksu Poleng karena kelamatan kami membuat video. Nah di sini kami mungkin banyak kesibukan banyak memiliki kesibukan. Bisa kumpul beliau. Ada juga kemarin Tuhan kita memiliki ada upacara. Nah kali ini sih kita sempatkan untuk kumpul lagi. Kita akan membahas sedikit sejarah-sejarah yang ada di Bali, terutama mungkin lebihnya ke Nusantara ya. Tokoh-tokoh Nusantara, tapi mungkin kita bahas dulu yang tokoh-tokoh dari Bali kan? Iya. Nah sebelumnya kami tetap ucapkan terima kasih kepada teman-teman Taksu Poleng yang sudah selalu mendukung, mensupport kami hingga kami masih tetap semangat untuk berkarya. Jangan henti-hentinya juga kami minta kepada teman-teman untuk selalu memberikan sedikit kritik dan sarannya agar kami tetap bisa membangun nantinya memperbaiki karya-karya kita ke depannya ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas seperti kita bahas tadi, itu sosok tokoh yang ada di Bali ya, bisa dikatakan kesatrianya Bali dulu. Bali dulu. Cuma kita paling merangkum sejarah-sejarah yang dari asal usul dulu kan. Asal usul beliau sebenarnya sih cukup terkenal nih beliau nih. Cukup terkenal karena menjadi ikonnya Bali sebagai pahlawan yang melindungi ya, dibilang melindungi Bali seperti itu. Nah, mungkin kita perkenalan awal nih, kita tanya-tanya dulu tentang sejarah beliau dari asal usul, dari lahirnya beliau seperti gimana, kayak gitu. Jadi tokohnya itulah Kebo Iwe. Ya, Kebo Iwe. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu ini ya. Mungkin udah paham tentang sejarah beliau. Di sini kita hanya ingin berbagi lagi apa yang kami ketahui sedikitnya, bisa menambah referensi kepada teman-teman. Nah, mungkin dari sejarah dulu nih beli Jero. Dari lahir ya. Oke. Dari lahirnya di mana? Ini tergantung Jero sih, gimana nanti alur cerita. Karena ada versi cerita yang sebelum beliau lahir kan, sebelum beliau lahir, bahwa perjuangan dari orang tua beliau kan seperti itu ya. Yang pernah saya dengar nih. Mungkin bisa diceritakan dari situ dulu nih mungkin. Ada hubungannya. Jadi gini, mungkin kali ini kita membahas ya agak sedikit berbeda dengan cerita-cerita yang sudah berkembang di masyarakat. Iya. Jadi kita bahas adalah sosok beliau Kebo Iwe ya. Kebo Iwe adalah bisa dikatakan kalau kita berbicara masalah spiritual Bali nggak lengkap kalau kita nggak membahas beliau. Jadi pada era pemerintahan Tapu Ulung beliau, Aste Suri Ratna Bumi Banten, atau disebut dengan Bedahulu. Jadi Bedahulu banyak yang berkembang di masyarakat bahwa beliau adalah raja berkepala babi. Sebenarnya enggak tuh. Itu zaman sebelum Majapahit itu. Zaman sebelum Majapahit. Jadi Bedahulu itu adalah berbeda hulu itu kepala. Jadi pemimpin Bali dengan pemimpin di Jawa pada saat itu dia memiliki pandangan berbeda. Karena di Bali pada saat itu masih pahamnya Singosari. Kalau sekarang kita bisa bilang ideologi ya. Ideologinya berbeda karena dulu pada saat itu Bali masih pahamnya Singosari. Sebelum ditundukkan oleh Majapahit. Kemudian adalah sosok dua suami istri lah yang lama tidak memiliki keturunan. Kemudian beliau itu melakukan yang namanya melakukan tapa yoga semedi di Pura Gaduh namanya. Jadi terlihat di Gianyar. Di daerah Bona beli. Ada Bona di belakang, sekarang ada belakang Pura Pusah ya. Pura Pusah di desa Bona itu, belah batu lah. Di sana beliau meditasi, habis itu diberikanlah suatu anugerah, diberikanlah suatu anak yang lahir kelak akan bisa mengentarkan Bali lah dikatakan. Bisa mengentarkan Bali. Itulah lahirlah sosok Kebo Iwe. Kebo Iwe pada saat kelahiran beliau di Bali itu terjadi suatu gempa. Gempa yang sangat besar, kemudian disertai juga badai petir. Kemudian hal itu sampai didengarlah oleh raja. Untuk mengetes, kita singkat aja beliau. Nanti kita kalau ada waktu kita akan nampak jelas perjalanan beliau. Singkat cerita, beliau dewasa, beliau diuji lah. Diuji kebesaran beliau, diuji kesaktian beliau oleh raja pada saat itu, dipimpin oleh
Ki Pasung Gerigis sebagai patih pada saat itu. Iya. Kebetulan Ki Pasung Gerigis ini adalah paman sebenarnya daripada Kebu Iwo beli. Pamannya Kebu Iwo, Pamannya, ya. ya. Dan beliau tuh diuji di salah satu pura disebut dengan pura di daerah Buhu Garba, dasar Buhu Garba ada pura pengukur ukuran. Pengukur ukuran. Nah, di sanalah diyakini beliau diukur kesaktian beliau. Seperti itu. Kalau kita jujur beliau tuh memiliki masa muda yang bisa dikatakan yang sangat berat beliau. Ekstrim bisa dibilang. Ekstrim. Jadi beliau tuh terlahir dari alam, dalam artian beliau tuh ditempa oleh alam. Jadi beliau tuh adalah tokoh yang sangat suka yang namanya laku meditasi. Laku spirit alam. Laku spirit, salah satu tempat favorit beliau itu adalah di Gua Garba. Dan mungkin kita akan share fotonya karena pernah saya mengantar teman-teman dari Bumi Nusantara untuk dapat kelas beliau, dan pada saat berada di Gua Garba tanpa sengaja merekam sosok beliau Oh. sosok kalau di Bali disebut dengan Betarlingser Kebu Iwo karena beliau sudah mencapai alam moksa. Nah, habis itu beliau ditempa di sana, beliau juga dididik oleh Eyang Semar. Banyak yang tidak tahu mungkin. Beliau tuh murid daripada Eyang Semar dan juga beliau murid daripada guru besar Nusantara lah, Ratu Pantai Selatan. Kenyang Kidul juga Gurunya. ya, makanya beliau juga disebut dengan Yang Sinhun Kidul kan. Gelar daripada Kebu Iwo disebut dengan Yang Sinhun Kidul. Jadi sebutan beliau yang lain nih. Ya, Yang Sinhun Kidul. Nah. Gelar yang Sinhun. Sampai suatu ketika beliau didatangi sama Eyang Semar. Kemudian beliau bilang ke Bu Iwo, saya ingin berguru lah, bisa dikatakan beliau ingin berguru, dan ada suatu pesan daripada Eyang Semar lah. Yang Semar mengatakan, seandainya suatu saat nyawamu aku ambil untuk membuktikan kesetiaanmu kepada aku, bagaimana? Dan pada saat itu Kebu Iwo bilang iya. Dan beliau bersumpah ke Bu Iwo tidak akan pernah menikah sebelum melihat Bali itu berdiri dengan kaki sendiri. Dalam artian Bali itu tidak dikuasai oleh siapapun. Itu ideologis beliau. Dan perlu juga kita ungkap bahwa Kebu Iwo itu adalah murid daripada Resi Madura. Mungkin di Bali tidak lazim menyebut beliau Resi Madura. Resi Madura adalah tokoh besar yang berjasa terhadap berdirinya Kediri, kerajaan Kediri. Pada saat itu belum ada Majapahit beliau. Kita berbicara Kediri. Nah, Resi Madura itu adalah guru daripada Arya Wiraraja. Resi Madura ini keturunan daripada Resi Markandeya beliau. Resi Markandeya mempunyai keturunan, cicitnya itu adalah Resi Madura atau Ratu Bagus Madura. Nah, beliaulah mengajarkan terhadap Arya Wiraraja tentang taktik perang, sehingga Arya Wiraraja berhasil mengambil Kediri lagi. Pada saat itu Resi Madura ini mau diangkat menjadi penasihat raja, tapi beliau nggak mau. Beliau memilih untuk melanjutkan perjalanan leluhurnya sampai beliau berada di puncak Puun beliau. Tabanan di atas daripada dalam Tamblingan. Dan beliau juga mengambil istri daripada raja dalam Tamblingan. Kan beliau nikah dengan Raja Tamblingan. Ratu Ayu Mutring Jagat pada saat itu disebutnya, atau Ratu Ayu Sekar Jagat kalau nggak salah pada saat gelar beliau. Gitu beliau. Kemudian Kebu Iwo ini berguru lah dengan Resi Madura ini. Berguru secara niskala ya. Karena pada saat itu Resi Madura ini sudah moksa. Oh, sudah moksa. Makanya kalau kita cari dapat jelas beliau Kebu Iwo itu pernah juga menginjakkan kaki di Nusa Penida. Karena Resi Madura moksanya di Nusa Penida. Ya, seperti itulah. Kemudian Resi Madura ini memiliki memiliki cucu yang namanya Runggulawi. Runggulawi ini gurunya daripada Kebu Iwo. Gajah Mada. Oh iya. Jadi secara tidak langsung antara Kebu Iwo dan Gajah Mada ini memiliki ilmu yang sama. Kebu Iwo berguru dengan Resi Madura secara langsung. Secara niskala. Gajah Mada berguru dengan Runggulawi. Oh, jadi ada silsilahnya ke Runggulawi. Iya. Kalau nggak salah nih, Jero,
tentang Resi Madura ini adalah resi yang istilahnya ya membelot Kesatria. sifat-sifatnya itu kesatria. Beliau tuh mempelajari tentang taktik-taktik perang, tentang ilmu-ilmu yang kanuragan lah sifatnya kanuragan. Jadi tidak jauh-jauh lah tentang mengadu kekuatan secara fisik seperti itu. Ya, gitu Bli. Kemudian kita lanjut ke ekspansi lah. Ekspansi Gajah Mada Parama itu kan gagal Bli. Yeah. Ekspansi Gajah Mada Parama gagal, kemudian balik lagi beliau ke Jawa, diberikanlah petunjuk sama Ronggolawi. Kamu harus datang ke pura itu Pucak Puun. Karena leluhurku atau istilahnya gurumu dalam artian Resi Madura, sebelum dia mau menaklukkan Bali, beliau itu mendapatkan wahyu di tempat itu. Akhirnya Gajah Mada ini datanglah ke sana, ke Pucak Puun. Beliau tapa di sana, meditasi, berkenanlah istilahnya Dangyang Jagat Bali memberikan anugerah. Pada saat itu mandatnya itu sudah jatuh ke Gajah Mada. Pada saat itu beliau meditasi ke Buiwo, connect lah beliau sadar bahwa oke lah, tugas saya untuk menjaga Bali sudah selesai. Karena sudah jatuh ke tangan Gajah Mada. Gajah Mada. Makanya setelah beliau meditasi di Pucak Puun, beliau mendapatkan mandat. Yang pertama beliau bombardir adalah Tamblingan. Karena pada saat itu Tamblingan itu sebagai basis senjatanya Raja Bedahulu. Suarnya. Itulah yang dihancurkan Brahma. Habis itu datang ke sana, kemudian beliau sebelum jalan ke Boiwe, beliau tuh menyempatkan tangkil di Pura Uluwatu. Di sana lah beliau mendapatkan pusaka batu belek Bli. Oh iya. Itu Di makanya Pura Uluwatu ya. Makanya di mana beliau Kebuyui terkenal dengan batu. Kalau ada jejak batu ya udah Kebuyui. Biasanya kalau batunya itu pedel seperti itu bisa kebentuk kayak pantat duduk gitu. Di sana lah beliau mendapatkan penurunan, makanya beliau juga bergelar sebagai titisan Wisnu. Kan Kebuyui terkenal dengan titisan Utara Wisnu kan di Bali. Makanya dimanapun ada kekeringan beliau pasti akan membuat sumur. Itu. Nah kemudian beliau juga ahli dengan arsitektur Bali. Ya, arsitektur Undagi. Makanya di depan pura Pusah Belah Batu ada pura Wiswakarma. Kalau kita percaya bahwa Wiswakarma itu adalah arsitektur daripada surga. Makanya orang Undagi sebelum melakukan pekerjaan pasti memuja yang namanya Begawan Wiswakarma. Inilah yang sebagai bisa dikatakan pemomongnya juga beliau ke Buiwo. Nah, dilanjutkan perjalanan beliau ke Jawa. Sampai di Jawa beliau juga disuruh membuat sumur, dikubur. Beliau nggak meninggal seperti itu. Pada saat itu beliau tempur di Gunung Wilis. Di sana adalah monumennya, batunya ada lingga. Tempur di sana sampai bisa dikatakan 4 hari 4 malam tempurnya nggak selesai. Datanglah pada waktu itu Eyang Semar. Habis itu dua-duanya nih sungkem lah, karena dua-duanya memang murid kesayangan Eyang Semar. Habis itu diberikanlah petunjuk, wahai anakku Keboiwe, janjimu waktu di Gogarbe, sekarang aku minta. Karena di sana kan beliau berjanji. Ketika uripnya diminta, Keboiwe suatu siap. saat nyawamu aku minta untuk kesetiaanmu sebagai muridku, apakah kamu siap? Iya, itulah. Nah, di sanalah beliau bilang, Eyang Semar, waktumu sudah habis. Sekarang mandatmu akan dilanjutkan oleh Gajah Mada. Jadi itu yang mungkin yang cerita sudah tersebar kan dibunuh. Keboiwe dibunuh oleh Gajah Mada. Ditimbun di sumur. Itulah ceritanya. Habis itu yang mengantarkan Keboiwe Moksa adalah Gajah Mada. Keboiwe Moksa, tokoh besar nggak mungkin mati apalagi beliau tahu apa yang akan terjadi. Beliau tahu udah akan mati. Cuma kenapa beliau membuat kisah seperti itu? Kisah heroik mungkin. Heroik karena gini kalau Keboiwe balik, contohnya kalau Keboiwe mau mengalahkan Gajah Mada, sebenarnya lebih sakti Keboiwe. Kalau Keboiwe mengalahkan Gajah Mada, beliau akan mengkhianati sumpahnya terhadap gurunya, Eyang Semar.
Tapi kalau beliau balik ke Bali dengan keadaan utuh, beliau mengkhianati Raja Tapu Ulung pada saat itu. Karena pada saat itu masyarakat Bali itu Kebu Iwu itu dijadikan anak angkat lah, bisa dikatakan sama Raja Bali. Jadi untuk menutupi kisah itu, makanya beliau memberikanlah suatu mandat kepada Gajah Mada, tolong rahasiakan keadaanku. Makanya beliau dibilanglah meninggal. Dan juga ada suatu perjanjian, apabila Bali tidak dihiraukan lagi oleh Majapahit pada saat itu, dan sekarang kita berbicara masalah Majapahit sekarang sudah menjadi Nusantara NKRI. atau NKRI, Bali tidak dipandang lagi. Pada saat itu aku akan bangkit lagi untuk menagih janji. Makanya kita sempat buat video bahwa di Belah Batu akan ada suatu fenomena besar. Akan ada yang tenggelam, banyak spiritual datang, dan di sana menunjukkan kehebatan. Akhirnya apa? Ibu itu sembunyi di batu. Itu kan hebatnya Kebu. Nah itulah, makanya sekarang banyak fenomena-fenomena terjadi di Gianyar. Itu jadi perlu kita ketahui bahwa Kebu itu adalah sosok besar dan beliau tidak bisa dibunuh. Jadi beliau itu moksa. Suatu saat semoga lah semesta merestui dan kami dari Tapsu Poleng bisa dapat tiras mungkin sampai di moksa beliau lah. Tidak ada yang tidak mungkin beliau. Itu Jalanan alam. Mungkin clue-nya moksanya di mana? di daerah Gunung Wilis. Oh, Di Jawa. Jadi Jawa. tetap di Jawa, cuma dibuatlah skema Skema beliau cerita dibunuh yang di sana. seolah-olah beliau itu ya lebih kelihatan heroik lah. Jadi untuk menjaga citra beliau kan. Jadi itu. jaga kewibawaan Gajah Nah, Mada juga. perlu juga kita luruskan bahwa beliau tuh ke sana bukan karena wanita. Ingat, tapi karena kalau kita berbicara jujur nih ya, fakta sejarah. Beliau tuh ke sana karena dimintain tolong, di sana tuh ada kekeringan, makanya beliau membuat sumur. Kenapa tentang wanita itu patah? Karena beliau sudah bersumpah beliau tidak akan menikah, makanya disebut dengan Kebu Taruna. Beliau tidak akan menikah sebelum Bali itu bisa berdiri menjadi kerajaan sendiri tanpa dibayang-bayangi oleh Majapahit. Jadi Itu sumpah beliau. Itu arti yang mematahkan kalau Kebu Iwu itu mencari cewek Kesana karena wanita. Iya. Kalau secara politik itu karena sumpah, artinya itu udah menjadi tanggung jawab kayak tadi Jero jelaskan kan sebagai Bhakta Wisnu ya, yang membuat kekeringan. Artinya mungkin dengan propaganda Gajah Mada nih, dimintain tolong kan memang harus berjalan seperti itu. Itulah sedianya orang. Dan juga gini, Gajah Mada sebenarnya pinternya adalah politisasi. Beliau tuh pintar strategi perang. Setelah Kebu Iwu tuh moksa, Bali masih memiliki satu batu sandungan, yaitu Pasung Gergis. Akhirnya apa? Gajah Mada ini membuatlah suatu siasat perang. Beliau tuh ke Bali dengan memposisikan ujung senjata itu ke bawah. Dan Mada kan menyerah. Iya. Setelah ke Bali dilihat sama Pasung Gergis, Gajah Mada sudah menyerah. Ki Pasung Gergis ini adalah orang satria, jadi dia tidak akan membunuh musuh yang sudah menyerah. Akhirnya apa? Gajah Mada ini dijamulah, diberikan makan dan lain sebagainya. Gajah Mada ini pintar. Beliau bilang, Ki Pasung Gergis, di sini ada anjing nggak? Ada. Masyarakat sangat suka melihat anjing makan. Akhirnya Ki Pasung Gergis mencari anjing, kemudian dikasih makan. Kemudian di saat kasih makan berdirilah Gajah Mada. Dikutuklah Ki Pasung Gergis. Kenapa dikutuk? Karena kamu menyamakan aku dengan anjing. Kamu ngasih makan anjing di saat aku masih makan. Aku kutuk atas restu semesta. Kekuatanmu akan hilang. Akhirnya diam Ki Pasung Gergis dan nangis. Yang memang benar pada saat itu kutukan akan terjadi, Diamlah Ki Pasung Gergis. Itulah kalah taktik. Akhirnya apa? Ki Pasung Gergis disuruh dikirim perang ke Sumbawa, melawan Raja Sumbawa. Akhirnya dua-duanya mati. Itulah pinternya taktik Gajah Mada. Dan pada saat itu Tapu Ulung itu tidak dibunuh oleh Gajah Mada, tetapi beliau adalah moksa. Karena antara Raja Bali dengan Raja Jawa itu masih saudara. Masih saudara semua. Karena itu udah silsilah dari kerajaan Kediri kan. Kediri, Udayana itu beliau. Ya, tapi tidak memungkiri juga kan itu adalah sudah mandat dari raja yang kepada Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Itu kan di sebuah palapanya dia. Jadi itulah
ini tuh sudah, kenapa ini bisa terjadi, karena sudah didesain oleh dengeng-dengeng Nusantara. Iya, iya, iya. Karena sudah direstui oleh Kanjeng Kidul sebagai guru besar Nusantara juga, yang Kidul ya, Kanjeng Kidul bukan Nyi Roro Kidul ya. Kita sudah bahas videonya sama Eyang Semar. Itu. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah Izin. kebenarannya tuh kan banyak nih Jero. Oh. Terkait dari beberapa sumber, ada yang mengatakan dari lontar lah, Babad. seperti itu, dari babad. Nah, Jero ini mengambil sumber apakah dari situs-situsnya yang berkaitan ada benang merah atau dari babad sendiri? Jadi gini, Bli. Yang berjalan tuh berdasarkan babad, itu yang pertama. Setelah saya baca babad, saya jalanlah napak tilasnya ke Ibu. Namun perlu kita garis bawahi bahwa yang jujur itu adalah semesta. Iya. Banyak babad, nggak semua ya, banyak babad yang sudah dipolitisasi karena sejarah itu dibuat oleh pemenang pada saat itu, Oleh penguasa. ya itu perlu garis Ya, bawahi. ya. Pada saat saya jalan, saya laku berusaha lah, ya bisa dikatakan mengingat apa yang pernah terjadi di tempat itu. Kita di flashback, oh ini loh. Namun perlu juga kita memfilter apa yang harus kita bisa ungkapkan. Karena banyak mantra-mantra yang kita dapatkan di tempat-tempat laku itu, Bli. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada gabungan antara sejarah babad dan juga residual energi yang ada di tempat di mana beliau pernah menginjakkan kaki, duduk. Iya, iya, iya. Nanti mungkin kita akan tayangkan fotonya. Sosok beliau di saat beliau sudah mencapai alam Moksa. ada fotonya. Ya tanpa sengaja juga kan. Ya, Itulah. Ini kita menambah referensi bagi Jadi kalau ke Bu Ibu, bodinya seperti kayaknya nggak seperti itu, nggak seperti raksasa juga enggak lah. Tapi seperti sosok manusia-manusia. Manusia biasa, cuma ya lebih gede, tapi nggak ya seperti Ya, raksasa overpower yang seperti dibuat. Ya, Yang mungkin itu katanya dari sudut pandang dari setiap ya kalau dari legenda sih larinya aja cuci tangan aja di Danau Tamling kan. Itu kan cerita deh, Nah, apalagi kita pernah juga di tapak tilasnya beliau di pura mananya belum? Serijong. Serijong gitu. Kalau di Serijong itu tempat tapanya beliau mungkin ngeri. Karena di sekelilingnya banyak ular. Goanya menyeramkan, di muka udah ada ombak. Udah ada ombak. Itu kalau manusia. Kalau memang itulah. Jadi yang perlu kita tangkap dari hal ini adalah bagaimana legowonya beliau menyerahkan nyawanya demi bersatunya Bali dengan Nusantara itu. Itu yang paling terpenting. Tapi yang paling menjadi ikonik sebenarnya dari sosok beliau itu adalah pemurah. Karena pernah dengar versi cerita beliau ini dihidupi oleh masyarakat belah batu seperti dulunya kan. Nah, akhirnya dengan dari rasa berterima kasihnya itulah sampai beliau ini mengucapkan sumpah bahwa Bali itu harus terlindungi gitu. Dan juga di desa sih banyak sih cerita dari tetua dulu itu membuat kulkul. Kulkul itu dibuat ada juga di Kalasangkar. Ya, kukunya Keboiwe. Dan itu dulunya untuk makannya itu satu desa ngasih makan. Nah, kan itu membias, dan mungkin dari desa-desa lain mungkin seperti itu juga. Rasa terima kasihnya mungkin beliau. Salah satu ilmunya beliau juga ada spiritual Bali menguasai. Buddha Siu. Ya. Mungkin suatu saat kita akan bahas, tapi bukan mantranya ya. Bagaimana kehebatan ilmu itu, bahkan orang Bali dulu bisa ngangkat pohon yang beratnya tontonan sendiri. Karena emang bener pohon itu dulu kalau memang bisa digunakan tuh harus nyari dewasa, nyari tempat di mana kayu itu memang tumbuh bagus dan memang yang sudah harus sepantasnya ditebang, nggak sembarang kan. Mungkin itu aja, Bi. Nanti kita akan bahas video selanjutnya tentang ikon beliau itu tapak kaki. Nah, ini yang paling ikonik dari beliau kan. Setiap ada situs pasti ada tapak kaki yang mungkin, atau tadi dibilang ada tempat duduk beliau yang jadi batu belek seperti itu kan. Entah itu ada bongkehan kuku seperti itu dibilang kan. Salah satunya sih yang di Purkawi kan, dibilang Gunung Kawi. Purkawi yang pakai kuku beliau. Mungkin apakah benar nih ada ilmu-ilmu seperti itu, nanti kan di video kedua kita bahas lebih detail lagi. Nah, itu nih teman-teman perbincangan kita kali ini membahas tentang sosok Tarelingsir Keboiwe.
Nah, mungkin dari teman-teman ini banyak memiliki pandangan yang berbeda, tapi kami di sini dari tim Taksi Poleng ingin menyajikan dan mungkin apa yang kami pahami dari untuk meluruskan cerita-cerita yang ada di sini. Itu versi kami. Nah, begitu juga kami serahkan kepada Semeton Taksi Poleng bila ini ada kaitannya dan juga benar. Yuk mari kita sama-sama kita gunakan. Kita jadikan acuan. Kalau memang salah, buanglah jauh-jauhnya seperti itu ya. Luruskan. Nah, mungkin itu sih pembahasan kita kali ini tentang sosok Kebu Iwe. Nah, sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa memberikan referensi lagi ke pemahaman tentang sejarah yang ada di kita di Bali. Dan kami juga memohon maaf apabila cerita-cerita tadi, pembahasan kami tadi ada kesalahan untuk dari desa atau sejarah yang kami dari tadi bahas, kami mohon maaf. Ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Taksi Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.